Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman ya. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya buat seluruh komunitas di channel ya. Semoga kalian diberikan kesehatan selalu teman. Amin. Oke, jadi kesempatan kali ini teman ya, seperti yang udah gue katakan di video gue kemarin, bahwa gue akan ngebahas atau ngepantau mengenai Bitget Brace teman ya. Jadi udah lama banget nih nggak gue pantau mengenai Bitget Brace. Kalau kalian lihat di konten-konten yang udah gue upload ya teman ya. Jadi gue juga kepo nih apa aja info dan seputar perkembangan news Bitget Brace. Nanti bakal gue ulas semua di video ini, so pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe, silahkan subscribe dulu, karena di setiap harinya di sini gue akan share informasi seputar news cryptocurrency serta update-annya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin belum bergabung di grup Telegram gue, kalian bisa langsung gabung aja ya. Di sini juga gue setiap harinya akan share informasi seputar news cryptocurrency serta update-annya. Jadi gue pastiin kalian gak bakal ketinggalan. Untuk link join gue sediain di kolom deskripsi. So kita langsung aja untuk pantau-pantau market crypto dulu, teman. Oke. Di sini gue udah masuk di CMC ya teman. Di sini terlihat banget ya untuk faktor Fear and Greed Index itu berada di titik netral, di mana di rate 55 teman ya. Dan minggu-minggu kemarin memang untuk faktor Fear and Greed Index ini itu berada di level 77 sampai 80-an lah ya teman. Ya artinya keserakahan itu meningkat tajam, tapi akhir-akhir ini memang di titik netral ya, karena ini sudah halving kurang 2 bulan lebih dikit gitu teman. Ya. Jadi semakin dekat aja untuk menjelang halving gitu teman ya. Biasanya untuk menjelang halving itu kan marketnya lebih cenderung mengalami penurunan. Jadi kalau saat ini mengalami penurunan itu hal yang wajar kalau secara histori gitu teman. Dan saat ini diposisikan untuk BTC itu berada di level 42.800 ya, dan Ethereum di 2.300 ya. Terlebihnya untuk altcoin juga mengikuti ya teman-teman. Untuk perkembangannya itu cukup tipis banget ya, bahkan dalam kurun waktu 7 hari. Tapi ada beberapa altcoin memang yang saat ini lagi terbang ya. Salah satunya Chainlink ya, mengenai RWA-nya itu ya, tokenisasi. Dan di sini juga ada Tron ya, yang baru-baru ini ekosistem Tron itu sudah mulai berkembang lagi gitu teman. Jadi kalian harus pantau-pantau. Dan sebenarnya untuk info Tron juga udah gue infokan juga ya di grup Telegram gue. Jadi gue pastiin kalian gak bakal ketinggalan teman. Oke. Dan bagaimana untuk kondisi si Bitget Brace bang? Oke, jadi ceritanya gue udah lama banget gak ngepantau si Bitget Brace ya, dan harganya kecenderungan makin turun ya, karena memang dari faktor eksternal market itu nggak memungkinkan untuk naik ya untuk saat ini ya. Jadi kalau kita lihat ya untuk perkembangan Bitget Brace memang cukup bagus ya perkembangannya. Kalau selama ini gue pantau masih cukup bagus gitu teman. Tapi gue nggak tahu kenapa harganya makin turun gitu teman ya. Gue rasa ini memang ada faktor kekecewaan dari beberapa holder Bitget Brace ya, yang melihat nggak ada pertumbuhan yang cukup signifikan untuk Bitget Brace sendiri ya. Hal itu terlihat dari segi apa namanya chartnya ya. Kalau kita lihat di chart time frame 1D ini ya, chartnya cenderung menurun meskipun ada kenaikan gitu. Tapi bisa dibilang untuk harga Bitget Brace saat ini tuh bisa dibilang harga yang cukup rendah banget ya, kalau kita lihat dari resisten-resisten sebelumnya yang udah kebentuk. Nah, sebelum nanti kita akan ngepantau market Bitget Brace langsung, kita langsung aja untuk korek-korek ya, apa aja, ada updatean apa aja intinya di Bitget Brace ini. Oke teman, di sini gue udah masuk di Twitternya si Bitget Brace ya teman ya. Kalau kalian bisa lihat di sini ya, memang belum ada ya updatean yang cukup signifikan untuk Bitget Brace. Jadi beberapa minggu terakhir memang Bitget Brace itu mengupdate mengenai integrasi dengan dengan proyek-proyek kripto lainnya gitu teman. Tapi ada beberapa updatean yang menurut gue pribadi cukup good banget ya. Yang pertama, updatean ini mengenai integrasi Bitget Brace dengan proyek terbaru BNB Chain ya teman-teman. Ya, integrasi kuat BNB ya, Grand Fleet ya, dari Bitget Brace gitu teman ya. Jadi pada tanggal 31 Januari BNB Chain ini teman yang mengumumkan integrasi dengan Bitget Brace ya, mengenai Grand Fleet ini ya. Ini kalau nggak salah kayak penyimpanan data Web3 gitu teman ya, era-era Web3 gitu, penyimpanan data. Dimana waktu itu kalau nggak salah Bitget Brace mengumumkan dengan berkolaborasi dengan BNB Chain ini
ya dengan project Greenflate ini memungkinkan NFT serta ekosistem Bitgetbrace itu bisa tersimpan di data dari rantai BNB ini. Intinya seperti itulah teman. Kalian untuk apa itu Greenflate kalian bisa Google aja teman ya. Oke. Dan selebihnya ya, ini yang baru aja diupdate ini mengenai staking platform is live, teman. Ya, ini mengenai yang di bulan lalu yang pernah gue infoin ya, teman, bahwa mereka akan meluncurkan sebuah platform staking khusus Bitgetbrace ya, dimana imbal hasilnya itu mendapatkan BV. Oke, platformnya seperti ini ya, teman. Platformnya seperti ini, taruhan Brace dapatkan BV ya. Di sini pertaruhkan token BV untuk dapat mendapatkan token meme hadiah Bitgetbrace, teman. Ya, dimana di sini kalian tinggal connect aja ya, connect wallet ini gue udah connect ya. Connect wallet di MetaMask lah, teman ya. Kalau kalian ingin mempertaruhkan Bitgetbrace kalian dan mendapatkan BV. BV itu apa, Bang? Ya, nggak usah juga jelasin. BV itu adalah koin meme ya dari ekosistem si Bitgetbrace itu sendiri, yang meme desentral, teman. Ya, di sini mempertaruhkan token Brace Anda dapat mendapatkan BV ya. Jadi ini adalah tahap-tahapannya ya. Memulai hubungkan dompet MetaMask, kalian bisa tentukan jumlah taruhan kalian ya. Pilih paket durasi taruhan kalian mau berapa bulan mungkin ya, dan dapatkan hadiah imbalan BV. Nah, sempat kemarin kan ada yang tanya ya di grup Telegram itu, Bang, kalau misalkan apa namanya staking itu, misalkan gue canangin 1 bulan atau 3 bulan gitu ya, ketika stakingnya udah selesai apakah modal kita balik? Ya sudah pasti balik ya, teman ya. Ini apa namanya, sama persis kayak staking yang kalian lakukan di platform-platform atau project crypto lainnya ya, teman. Hanya saja ini rewardnya BV gitu, teman ya. Oke, jadi ini adalah salah satu platform staking yang udah live di ekosistem Bitgetbrace ya, teman. Oh ya, kemarin kan ada info ya mengenai Bitfinex yang akan mendelisting Bitgetbrace, teman-teman ya. Nah, itu alasannya ya. Kemarin gue sempat baca-baca juga di grup resmi dari si Bitgetbrace gitu, teman ya, mengenai exchange dari Bitfinex ini yang mendelisting Bitgetbrace itu sendiri gitu, teman ya. Nah, di sini Getsanem dia itu mengungkapkan ya. Jadi perkaranya kenapa si Bitfinex itu menghapus di Bitgetbrace ini mengenai presisi desimal di Bitfinex ya, di Bitfinex. Jadi kita tahu memang supply dari si Bitgetbrace itu cukup banyak ya, 1 kuadriliun. Alhasil itu menghasilkan nol yang banyak. Dan di sini Bitfinex itu terkendala dengan nol yang terlalu banyak, intinya seperti itu ya. Jadi hal tersebut itu katanya intinya itu merepotkan transaksi lah ya di si Bitfinex itu atau pertukaran exchange tersebut gitu, teman. Nah, di sini Getsanem itu mengklarifikasi ya. Katanya karena masalah presisi desimal di Bitfinex, kami mengalami kesulitan dalam mempertahankan split yang diminta untuk pesanan di bursa gitu, teman. Nah, untuk mengatasi hal ini, langkah kami selanjutnya adalah membuat daftar Brace dengan presisi desimal yang lebih rendah. Misalnya nih 1000 Brace akan direpresentasikan sebagai 1000 Brace di Bitfinex, teman. Ya mungkin ini kalau gue rasa sih nolnya akan dikurangi 3 gitu ya, temen ya, biar memudahkan untuk transaksi di Bitfinex, kemungkinan seperti itu ya. Dan kami secara aktif berupaya mengatasi masalah ini dan pencatatan 1000 Brace akan diumumkan setelah peninjauan dan pemrosesan selesai gitu, teman ya. Jadi sepertinya ini mau diupayakan lagi agar terdaftar di Bitfinex. Apakah bisa terdaftar lagi? Ya gue nggak tahu ya, karena ini pengumumannya hanya mereka akan secara aktif berupaya mengatasi masalah ini dan pencatatan 1000 Brace akan diumumkan setelah peninjauan lagi ya, teman. Dan saat ini masih proses. Intinya seperti itu ya, teman. Oke. Nah, selebihnya untuk updatean Bitgetbrace itu ini ada beberapa integrasi gitu ya, teman, untuk Bitgetbrace. Kalau gue lihat sih ya, ini integrasi dengan Double AI dan banyak project-project kripto lainnya ya. Ini ada FBPI, ada Biart ya, dan masih banyak lagi integrasi ya. Kalau gue lihat 1 minggu tuh banyak banget integrasi project-project kripto apa namanya, yang berkolaborasi dengan Bitgetbrace ini, teman-teman ya. Semenjak dia menghapus pajak. Yang gue heran itu ya, akhir-akhir ini kalau gue lihat ya, kalau gue pantau performa updatean Bitgetbrace daripada bulan-bulan atau tahun-tahun yang lalu, updatean tahun ini cukup mengesankan kalau menurut gue pribadi. Selain penghapusan pajak, kolaborasi dengan BNB Chain dan lain-lain ini gitu, teman. Ya, tapi anehnya
harga dari Bitget Brace itu kalau kita lihat itu semakin turun ya. Ya mungkin karena memang ada faktor telat dia, ada faktor telat. Harusnya tim Bitget Brace itu menghapus pajak ini di tahun lalu waktu beredar rumor bahwa kontrak sel itu ya teman ya, harusnya untuk mengcover. Tapi no problem teman, no problem, gue masih ada feeling good untuk Bitget Brace ini sendiri gitu teman ya. Tapi buat teman-teman semua yang mungkin udah gue nggak percaya nih sama Bitget Brace, tinggalin teman, tinggalin ya, karena di sini nggak ada saran kalian investasi. Tapi kalian yang punya uang dingin yang udah terlanjur masuk ya teman, ya no problem. Kalau gue pribadi, gue ada feeling good untuk Bitget Brace di bull run gitu teman ya. Toh itu yang gue pakai uang dingin gitu teman ya. Jadi no problem mas, meskipun harganya naik turun, tapi yang pasti gue ada target tersendiri di bull run untuk Bitget Brace gitu teman. Seperti yang udah gue katain ya, atau gue katakan tadi ya, bahwa dari tren, kalau kita lihat dari tren si market Bitget Brace ini memang cenderung menurun dan terus menurun. Tapi di sini ada titik di mana Bitget Brace itu sebenarnya udah ngebuat supportnya ya. Di sini dia sempat sideways datar banget ini di area 0,0014 ya teman ya. Dan setelah itu dia naik ya kemarin di sampai 0,29 dan terjun lagi ya saat ini gitu teman ya. Dan gue rasa untuk area saat ini yang di apa namanya, diinjak oleh si Bitget Brace ini gitu teman, area saat ini ya, ini cukup kuat banget teman, cukup kuat banget. Kalaupun dia nanti turun ya, kalaupun dia nanti kemungkinan bisa turun, gue rasa dia akan balik ke support sini nih. Ini di area sekitar 0,0012 ya, dimana ini adalah support yang cukup kuat banget di 12 Oktober 2023 kemarin atau tahun lalu ya, sebelum dia mengalami kenaikan di 2 Desember 2023 itu sampai 0,29 dan sekarang terjun lagi gitu teman ya. Ya mungkin ini kan dari faktor eksternal, ini mendekati halving. Biasanya market mendekati halving itu kecenderungan marketnya crash gitu teman ya. Dari internalnya sebenarnya bagus-bagus ya, selain dia integrasi banyak project, dia udah menghapus pajak ya teman, menghapus pajaknya teman ya, dan dia gencar melakukan brand gitu teman. Meskipun saat ini brandnya nggak segencar dulu, tapi dia paling nggak sudah mengusahakan ya. Dan dia banyak kolaborasi dengan project-project kripto lain, berkolaborasi dengan teknologi BNB Chain yang baru mengenai penyimpanan data itu. Dan menurut gue pribadi, kalau gue pantau ini cukup good banget perkembangannya. Namun marketnya itu respon sebaliknya. Intinya seperti itu. Nah, kalau untuk saat ini gue rasa kalaupun dia ada turun itu di area 1,2 itu cukup ditahan ya. Bahkan kalau gue lihat saat ini Bitget Brace itu masih benar-benar mempertahankan area 0,0013 atau kepala 13 gitu teman. Ya, kalaupun nanti dia ada turun lagi karena dari moving average ini masih nge-support banget, dia akan turun, dia masih jadi resisten untuk MA ya. Jadi gue rasa kemungkinan turun tuh masih ada gitu teman ya. Dan kalau gue lihat dari RSI ini sebenarnya udah menyentuh batas bawah ya. Kalau kalian perhatikan di sini untuk RSI kalau sudah menyentuh batas bawah ini ya, ini sebenarnya tinggal tunggu kenaikan lagi gitu teman ya. Itu kalau gue rasa ya, dia tinggal tunggu kenaikan lagi. Jadi ini kayaknya seperti ini nih teman. Sebentar kalau gua ini ya. Nah ini ya, ini ada turun habis itu naik. Ya, andai kata ya dia ngikutin histori pergerakan dari RSI sebelumnya ya, mungkin jadi seperti ini. Nah gitu ya. Jadi dia akan turun dulu ya, habis turun dia akan naik teman ya. Kalau dia ngikutin histori sebelumnya, gue rasa akan seperti itu gitu teman ya. Jadi seperti ini nih. Kalau gue rasa ya, kalau dia ngikutin histori market sebelumnya ya. Karena ini sudah menyentuh batas bawah dari RSI, biasanya kalau udah nyentuh seperti ini ya, histori sebelumnya nih ya, dia pasti akan ada pantulan ya. Di saat ini, harga saat ini gue rasa Bitget Brace masih ada kecenderungan dia akan turun sedikit lagi dan abis itu dia akan terbang gitu teman, kalau dari pergerakan RSI-nya ya teman. Dan bagaimana untuk MACD-nya bang? Kalau MACD-nya juga ini sama ya teman, MACD-nya sama ya, MACD-nya ini sama. Gue rasa dia juga kemungkinan dia akan naik turun kayak seperti ini teman ya. Jadi meskipun naik turun, dari segi trennya untuk MACD dia naik ya. Jadi intinya seperti itu gitu teman ya. Sebentar ya, gua akan kalau misalkan dia ngikutin history MACD sebelumnya ya, bentar.
Nah, kalau misalkan dia ngikutin history MACD sebelumnya mungkin seperti ini pergerakannya. Nah, gue rasa akan seperti ini gitu teman. Oke, karena sebelumnya juga sama ya, sama. Gue rasa akan seperti ini. Oke, jadi overall kalau gue pribadi untuk Bitget itu gue masih ada feeling bagus di bull run ya teman, dan itu masih lama banget ya, karena kalau kita lihat ngomongin bull run itu kuartal 4 2024 atau lebih tepatnya akhir tahun tuh udah mulai kelihatan masa bull run ya, seperti itu. Dan untuk saat ini gue masih ada feeling good untuk si Bitget Brace, tapi kalian harus dior masing-masing. Oke, jadi itu aja teman ya, updatean mengenai seputar Bitget Brace. So bagaimana menurut kalian mengenai hal ini, kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap sebelum gua akhir video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari channel. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.